Baik, kali ini Anton Informasi akan membahas mengenai kedua fitur Mikrotik ini, yaitu Mikrotik dengan seri router board atau RB951UI2HND dengan Mikrotik router board hub Lite 9412ND. Halo, kembali lagi jumpa dengan channel Anton Informasi yang selalu memberikan video tutorial sekaligus informasi seputar jaringan WiFi, cara setting perangkat WiFi, cara nembak WiFi, dan cara setting Mikrotik. Di kesempatan kali ini Anton Informasi ingin memberikan video informasi, yaitu saya di sini istilahnya mereview dua buah Mikrotik ini, yaitu Mikrotik dengan seri RB951UI2HND versus Mikrotik router board hub Lite dengan seri RB9412ND. Tapi jika video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang masih pemula, silahkan untuk terus sama-sama kita saling membantu dengan cara subscribe, like, dan juga share jika video dari channel Anton Informasi bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, di sini teman-teman lihat, di sini saya memegang dua buah router board atau dua buah Mikrotik yang memiliki seri yang berbeda, baik yang di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Nah, yang pertama ini adalah Mikrotik RB dengan seri RB951UI2HND ya teman-teman semua. Nah, mari kita lihat fitur apa saja yang terdapat di dalam Mikrotik RB951UI2HND. Yang pertama, dari segi harga, RB951UI2HND ini nominal memiliki harga sekitar 800-an ya di toko-toko online. Itu tergantung tokonya juga, ada yang menawarkan murah dan juga ada menawarkan mahal ya. Oke, sementara untuk RB941-2ND ini memiliki relatif harga yang lumayan murah ya. Dengan ongkir mungkin sekitar 500-an sudah bisa teman-teman miliki Mikrotiknya ya. Yang ini sungguh kecil banget ya. Tapi biarpun kecil ini lumayan bisa diandalkan juga. Oke, untuk yang pertama kita lihat yang RB954 maksud saya 951UI2HND-nya ya. Di sini terdapat jack adaptor yang memiliki jack dengan jack biasa ya. Ini jack biasa dengan kapasitas 24 volt ya. Kalau nggak salah di adaptornya di sini keterangannya DC 8 hingga 30 volt ya. Memiliki satu buah tombol reset di belakang. Ini reset manual ya. Ini memiliki lampu power dan juga ACT apabila Mikrotik ini selesai kita upgrade atau kita reset secara manual, maka lampu ini akan berfungsi. Kemudian di sini memiliki 5 buah port LAN ya. Di sini ada kelebihan dari RB951UI2HND ini. Port 1 ini memiliki PoE in atau port over internet ya. Nah, untuk ini untuk masuk ya PoE-nya. Untuk PoE output di sini terdapat di port 5. Sedangkan untuk port 3 di sini memiliki port untuk internet, dan port 2 dan 4 di sini bisa kita fungsikan untuk ke access point atau ke HTB atau ke fiber optik atau bisa juga ke switch hub. Akan tetapi PoE in ini bisa kita gunakan untuk memasukkan sumber listrik dari modem ya teman-teman. Sedangkan untuk header 2, header 3, header 4 dan 5 ini bisa juga kita fungsikan untuk ke access point. Tergantung kita operasikan, kita mau membuat topologi jaringan seperti apa ya teman-teman. Oke, kita lihat di sebelah kanan. Nih, di bagian sini dulu terdapat satu buah port USB. Nah, port USB ini bisa juga kita bisa membuatnya sekaligus sebagai power USB, tempat kita menancapkan modem 4G ya, modem 4G LTE. Artinya, Mikrotik RB951UI2HND ini sudah bisa kita memasang modem 4G di sini sebagai sumber internetnya ya teman-teman semua. Nanti setelah kita pasang di sini, otomatis kita melakukan konfigurasi untuk menyeting APN yang terdapat di Mikrotik RB951UI2HND ini. Kemudian di bagian atas terdapat ada 6 buah lampu indikator ya teman-teman.
Di sini lampu indikator pertama adalah lampu indikator wireless atau lampu indikator WiFi. Dan lampu indikator 1, 2 hingga 5 adalah lampu indikator dari port LAN yang ada di belakang ini ya teman-teman. Oke. Mikrotik RB951UI2HND ini sudah memiliki fitur yang namanya AP atau station, atau bisa juga kita buat sebagai access point atau penyebar sinyal WiFi ya teman-teman. Bisa kita gunakan SSID defaultnya. Dan Mikrotik RB951UI2HND ini bisa kita membuat multi SSID ya teman-teman. Bisa kita SSID 1 bisa kita gunakan untuk WiFi bocoran, SSID 2 bisa kita gunakan untuk WiFi rumahan, dan SSID 3 bisa kita gunakan untuk keperluan lain. Dan juga Mikrotik RB951UI2HND ini bisa kita gunakan untuk menembak WiFi karena sudah dilengkapi dengan fitur mode station ya teman-teman semua. Dan RB951UI2HND ini juga bisa kita buat untuk membuat bocoran WiFi, membuat server PPPoE dan lain-lain. Bisa juga kita hubungkan ke Micmon online dan offline. Mikrotik ini juga sudah dilengkapi dengan fitur OpenVPN, yaitu bisa kita memasang server VPN untuk membuat WiFi unlimited, yaitu di server L2TP, PPPTP dan OpenVPN lainnya, sehingga kita bisa dengan menanam server untuk OpenVPN kita bisa mengontrol Mikrotik ini dari jauh, atau bisa juga kita hubungkan dengan Micmon online dan offline ya, bebas ya teman-teman semua. Nah, untuk CPU-nya memiliki satu buah CPU dengan kapasitas 600 MHz ya teman-teman semua. Dan untuk user atau pengguna secara bersamaan di Mikrotik ini bisa kita optimalkan 20 hingga 50 user secara bersamaan ya teman-teman, atau bisa juga paling enggak itu 30 hingga 40 user ya teman-teman semua. Untuk antena yang terdapat di RB9541 ini sudah dilengkapi dengan antena dengan ukuran antena yaitu 2x2,5 dBi, sehingga bisa dijangkau oleh HP maupun laptop dengan jarak 10 hingga 15 meter ya. Ya wajar lah, karena ini tidak memiliki antena eksternal seperti router yang lain. Jadi istilahnya jarak pancarnya dari Mikrotik ini itu nggak bisa jauh ya, disebabkan karena cuman memiliki antena eksternal yaitu 2x2,5 dBi dan memancarkan sinyal WiFi dengan sudut pancar yaitu 360 derajat, yaitu menyebar ke segala arah maksudnya teman-teman ya. Oke, di sini yang terpenting sekali untuk RAM dari Mikrotik RB9512HND ini, yaitu memiliki kapasitas RAM yaitu 128 megabit. Sehingga bisa menampung user yang lebih banyak ya teman-teman semua. Dan standar wirelessnya di sini sudah standar yaitu 802,11 BGN, yaitu istilahnya masih 10 sampai 100 Mbps ya teman-teman semua. Dan untuk gigabit ini belum support ya, karena gigabit itu sudah di atas 100 atau 1000 ya teman-teman semua. Ukuran penyimpanan dari Mikrotik RB951UI2HND ini adalah 128 megabit ya. Ini istilahnya kapasitasnya lumayan besar ya. Ini untuk speed internet yang bisa dikonsumsi yaitu 10 hingga 50 Mbps. Ini sudah bisa digunakan ya di Mikrotik RB951UI2HND ini. Dan untuk sistem operasi sudah support yaitu router OS ya teman-teman, router OS di level 4. Oke, selanjutnya saya akan pindah ke Mikrotik RB94112ND maksud saya ya teman-teman. Oke, di sini untuk adaptor di sini dia memiliki power adaptor yaitu micro ya. Micro istilahnya ukurannya kecil seperti ini ya teman-teman. Ini cocok untuk casan HP. Ya, untuk kita charge HP karena sama bentuknya dengan jok
jack adaptor dari Mikrotik RB9412ND ini ya teman-teman, karena ini adalah hub light, yaitu kecil banget ya. Oke, di belakang di sini terdapat tombol reset manual. Kemudian untuk fitur yang lain di sini terdapat lampu ACT sama seperti Mikrotik RB9512HND ini, yaitu lampu power ACT dan lampu power biasa ya teman-teman semua. Oke, kemudian untuk port internet terdapat ada 4 buah port, yaitu bisa kita gunakan untuk akses point atau memparalel ke switch hub, dan untuk juga bisa kita gunakan untuk paralel router ya teman-teman. Nah, di dalam router ini juga sudah dilengkapi dengan fitur yang namanya OpenVPN sama seperti Mikrotik RB951UI2HND ini, yaitu bisa kita membuat WiFi unlimited dengan menggunakan server VPN yaitu L2TP, PPPTP dan lain-lain. Dan juga RB941 ini bisa kita gunakan untuk membuat voucher WiFi, membuat PPPoE server, dan banyak lagi fitur-fitur lainnya. Dan juga Mikrotik RB94112ND ini juga kita bisa hubungkan dengan Micmon secara online dan juga Micmon secara offline ya teman-teman, tergantung dari kebutuhan kita masing-masing. Kemudian untuk harga ya, harga ini biasanya tergantung toko online yang menyediakan Mikrotik tipe RB9412ND ini, yaitu sekitar 500 ribuan dengan ongkir. Sudah pasti teman-teman bisa memiliki Mikrotik yang kecil ini ya, yaitu hub light ya teman-teman, dengan seri RB9412ND. Nah, untuk user, berapakah user yang bisa ditampung oleh Mikrotik RB9412ND ini? Untuk user normal, RB941 ini bisa menampung user sebanyak 10 hingga 25 user secara bersamaan ya teman-teman, karena dari segi RAM untuk Mikrotik RB94112ND ini hanya memiliki RAM 32 MB dengan ruang penyimpanan yaitu 16 MB ya. Jadi sudah wajar memiliki nominal user lebih sedikit daripada Mikrotik RB951UI2HND ini. Dari segi harga, kedua Mikrotik ini sudah jauh banget bedanya ya teman-teman. Oke, untuk CPU dari Mikrotik RB9412ND ini yaitu memiliki 650 MHz, dilengkapi dengan antena internal dual chain yaitu 2x1,5 dBi. Otomatis jarak pancarnya mungkin sekitar 10 meter. Jika loss ya teman-teman, masih bisa kita tangkap menggunakan HP maupun laptop ya. Karena kalau yang Mikrotik RB951UI2HND ini memiliki 2x2,5, sedangkan ini 2x1,5, dan masing-masing memiliki antena MIMO yaitu antena internal ya, bukan eksternal. Di sini juga bisa kita membuat untuk menembak WiFi, karena Mikrotik ini sudah dilengkapi dengan sistem station yang untuk menerima sinyal WiFi. Kemudian Mikrotik RB941 ini bisa kita gunakan sebagai access point, karena Mikrotik RB94112ND ini sudah dilengkapi dengan multi SSID yang bisa kita aktifkan di wireless di menu Mikrotik RB94112ND ini teman-teman ya. Jenis koneksi internet ini di sini sudah standar yaitu 802,11 BGN dan belum support yang istilahnya koneksi internet dalam bentuk gigabit. Oke, di sini Mikrotik dengan seri RB941 ini sudah memiliki router iOS terbaru yaitu 6,49,5, itu versi stable ya teman-teman. Silahkan jika ingin upgrade sudah bisa di upgrade secara otomatis maupun secara manual. Nah, untuk kapasitas Mbps atau kecepatan internet yang bisa dikonsumsi oleh Mikrotik RB94112ND ini yaitu 10 hingga 20 Mbps ya teman-teman, karena atau sekitar 10 hingga 30 Mbps saja ini sudah bisa dijalankan. Akan tetapi jika lebih daripada 30 Mbps, Mikrotik RB94112ND ini kadang-terkadang
suka pusing juga ya, istilahnya sering error atau apa ya mikrotik, karena sudah di luar batas kemampuan yang dimiliki oleh RB9412ND ini untuk mengkonsumsi atau mentransfer dan menerima data dari sumber internet. Nah, jadi dari penjelasan saya tadi, yaitu satu lagi ya, di sini RB9412ND ini belum nggak support yang namanya USB atau tempat kita memasang modem 4G untuk kita jadikan sebagai sumber internetnya, karena di sini untuk lubang USB masih ketutup ya, nggak ada untuk buat modem ya. Jadi kesimpulan yang dari video ini adalah kedua router board mikrotik ini yang RB951UI2HND dengan RB941 ini bisa kalian gunakan tergantung dari speed Mbps yang kalian miliki ya. Sekali jika memiliki 10 hingga 30 Mbps silahkan menggunakan RB941-2ND. Jika kalian memiliki speed internet dari 10 sampai 50 Mbps silahkan teman-teman menggunakan RB951UI2HND untuk usaha wifi rt.rw.net ya teman-teman semua. Itu tergantung dari keperluan yang kita ingin buat di dalam sesuai dengan topologi yang kita inginkan ya teman-teman. Akan tetapi jika saya sarankan, jika teman-teman baru pemula ingin membuat RT/RW dengan speed internet yang masih minim, istilahnya minim dalam arti 10 sampai 20, silahkan menggunakan RB941 ini karena ini lumayan murah. Dan kalau kalian sudah memiliki speed internet yang cukup tinggi, yaitu sekitar 50 Mbps, silahkan menggunakan RB951UI2HND ini supaya enggak terjadi apa-apa di kedepannya nanti ya teman-teman. Dan kedua router ini mudah di settings. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi menu, dari segi apa, ini hampir sama ya, hampir sama. Sudah bisa kita setting kedua mikrotik ini dengan menggunakan HP karena sudah memiliki SSID yang bisa kita koneksikan ke HP ya teman-teman. Dan kedua mikrotik ini bisa kita gunakan untuk load balance atau menyatukan keseimbangan dua buah internet yang berbeda ISP atau yang sama-sama satu ISP. Oke. Mungkin sampai di sini saja video informasi saya. Jika ada kekurangan silahkan tambahkan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa sekali lagi silahkan saling bantu dengan subscribe, like, dan share jika video dari channel Anton Informasi bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, selamat malam.